Eh, kamu lagi di mana? Sama pacar ya? Pacar kamu siapa sekarang? Rumahnya di mana? Dia orang apa? Cakep nggak? Kenalin dong. Kapan kalian married? Nah, dari cerita yang tadi, kita tahu bahwa ada orang-orang suka menanyai hal-hal yang tidak penting atau bertanya berlebihan. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Sentosa. Hari ini saya akan sedikit memberi informasi serta berdiskusi tentang apa itu kepo. Teman-teman pasti sangat sering mendengar kata ini, dan bahkan kita juga pernah menggunakannya. Contohnya seperti, kamu lagi ngapain? Lagi kepoin IG mantannya. Nanti kamu sakit hati. Belum on ya kamu ya. Lalu, apa sih itu kepo? Dari mana kata kepo itu muncul? Dan cara menanggapi orang yang kepo terhadap kita. Apa itu kepo? Ada yang bilang bahwa kata kepo itu adalah singkatan dari bahasa Inggris artinya knowing every particular object atau mengetahui setiap objek tertentu. Tetapi sebagian besar orang menganggap bahwa kata kepo ini merupakan kata dalam bahasa sehari-hari orang Singapura atau Singlish, Singapore English, dan merupakan serapan dari bahasa Mandarin dan Hokkien. Ayo, don't search lah, don't be so kepo. Nah, ini adalah contoh penerapan kata kepo di bahasa Singlish atau Singapore English. Dalam bahasa Hokkien, kata kepo ini sering digunakan untuk memarahi atau mengejek orang lain karena kurang kerjaan. Jadi, mengerjakan pekerjaan yang bukan urusannya disebut kepo. Dari mana kata kepo ini muncul? Nah, rupanya kata kepo ini awalnya merupakan bahasa asing ya. Kata Ivan Lanin, seorang pecinta bahasa Indonesia, mengatakan, kata kepo bukan serapan dari bahasa Inggris, tetapi kata kepo pernah menjadi pembincangan sejak tahun 2012 yang lalu. Penjelasannya tentang asal kata kepo beragam, tetapi sebagian besar mengatakan bahwa kata ini berasal dari bahasa atau dielakkan dari bahasa Hokkien. Kata kepo ini muncul atau populer di 2012. Istilah kepo juga mulai dikenal setelah warganet semakin aktif berselancar di dunia maya. Kata kepo dengan cepat tersebar dan digunakan oleh kalangan muda di media sosial. Karena kepopuleran kata kepo ini sampai-sampai masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya rasa ingin tahu yang berlebihan atau urusan orang lain. Rupanya, KBBI terus memperkaya kosakata dan membedaharakan kata sehingga masih banyak kata lain yang populer dan kini sudah resmi tercantum di KBBI. KBBI melakukan hal itu untuk tujuan agar kita melestarikan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, ini adalah cara-cara untuk mengatasi orang yang kepo yang mengganggu kita. Yang pertama adalah perhatikan isyarat datangnya kepo. Jika teman-teman sedang di dalam ruang tunggu, di dalam bus, di dalam angkutan umum, atau di pesawat, ada orang yang sedang mengorek-ngorek informasi, maka aturlah situasi sehingga Anda tidak perlu masuk ke dalam percakapan. Misalnya, teman-teman bisa memulai dengan main HP, baca buku, atau dengar musik. Tetapi jika teman-teman ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan, jawablah dengan sopan, sehingga pertanyaannya teralihkan ke tempat yang lain. Oke, selanjutnya, ungkapkan ketidaknyamanan Anda atas pertanyaan-pertanyaan si kepo. Dengan mengungkapkan ketidaksukaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan, Anda telah membantu teman Anda dan Anda menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan teman Anda sudah melewati batasnya. Kadangkala mereka tidak tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut telah membuat Anda tidak nyaman. Tetapi, mungkin tes ini juga akan membuat Anda menjadi sangat canggung dan mengalami kejanggalan sosial. Tapi, ada orang-orang besar yang suka menilai kejujuran Anda dengan Anda mengungkapkan bahwa Anda tidak suka dengan pertanyaan itu. Anda adalah orang yang jujur. Oke, selanjutnya,
Berlatih dengan jawaban yang santun. Seringkali kita mendapat pertanyaan-pertanyaan yang serupa atau sama. Jadi, ketika kita mendapatkan pertanyaan sama, coba pikirkan apa jawaban yang membuat Anda merasa nyaman dan tidak akan membuat Anda terjerumus ke dalamnya. Mengalihkan fokus sang pembicara. Tips ini akan membuat Anda tetap jujur, yaitu dengan cara Anda mengalihkan pembicaraan Anda dengan topik yang lain, atau Anda bisa pergi dari situasi sana, ajak bicara dengan orang lain. Oke, tips yang terakhir adalah jangan menjadi orang kepo. Kenapa? Kadang-kala kita menjadi orang yang tidak tahu kesalahan kita pribadi, sehingga kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan orang yang ada di sekitar kita. Seperti orang itu kepo. Rupanya kita juga kepo. Mungkin kita sering kepoin mereka, sehingga mereka juga membalas pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan. Pertanyaan-pertanyaan personal yang sering kita tanyakan kepada mereka. Jadi, kita tidak boleh kepo dan batasi sampai mana percakapan kita berakhir. Nah, itu adalah informasi singkat yang bisa saya sampaikan untuk podcast hari ini. Semoga dapat memberi pengetahuan untuk teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa berdiskusi sebenarnya apa sih itu kepo? Apakah itu serapan dari bahasa Inggris, atau Singapura Inggris, atau Mandarin, atau bahasa Hokkien? Nah, sekian dari saya. Terima kasih.